I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Di pertanian yang menggeluti di bidang agrochemical. Nah sekarang kita lagi silaturahmi ke rumah dia nih, mau nanya-nanya tentang bakteri mycorrhiza. Karena bakteri mycorrhiza ini katanya sangat bermanfaat ke tanaman, tapi masih belum umum petani menggunakannya. Nah, kita kenalan deh bakteri mycorrhiza itu sama Pak Mardianto. Bakteri mycorrhiza itu apa? Terus juga dari mana? Kok bisa membantu tanaman menyerap unsur hara yang lainnya? Selama ini kan petani hanya tahunya bakteri M4, bakteri-bakteri yang di pasaran lah pokoknya gitu kan. Nah, sekarang kita mau kenalan sama bakteri mycorrhiza bersama Pak Mardianto, orang yang menggeluti agrochemical di Indonesia. Yuk langsung aja. Ya Pak, bakteri mycorrhiza ini apa sih Pak? Ya, sebelum masuk ke mycorrhiza, jadi kita luruskan dulu bahwa mycorrhiza ini kategorinya bukan bakteri, tapi termasuk ke dalam jamur atau cendawan atau fungi. Jadi mycorrhiza ini termasuk dalam kategori fungi atau cendawan non patogenik. Jadi kalau kita kan selalu dengar kalau fungi atau jamur itu selalu mengganggu tanaman. Ya, nah ini adalah kategori fungi atau cendawan yang non patogenik. Jadi tidak menimbulkan penyakit terhadap ini, tapi ini malah memberikan manfaat kepada tanaman. Ya. Nah itu yang pertama dulu. Jadi ini bukan bakteri. Ya, berarti salah nih. Ini adalah cendawan, sama kayak trichogy Pak. Kalau trichogy kan familiar banget nih di petani kan. Trichoderma ya. Berarti ini masih bukan bakteri tapi cendawan. Seperti kalau petani umumnya biasanya masih pakai trichoderma. Ya. Itu kali ini kita bahas tentang cendawan mycorrhiza. Mycorrhiza tuh tadi udah dijelasin sebagian. Kita pengen kenal lebih dalam lagi bakteri mycorrhizanya tuh. Manfaat ke tanaman itu bagaimana, aplikasinya itu bagaimana, harga di pasaran juga seperti apa. Yuk Pak, dijelasin aja Pak. Kita mau tahu nih Pak, bakteri mycorrhiza misalnya untuk petani sayur, petani buah. Mungkin sekarang kita ke petani sayur dulu Pak, gitu kan? Ya, jadi saya mungkin sedikit mereview ya, sebelum masuk ke situ. Yang pertama adalah mycorrhiza itu asal katanya myco itu dari jamur. Myco ya, myco, bukannya mikro. Myco itu jamur. Yang rhiza itu adalah akar. Jamur di akar. Iya, jamur di akar. Nah, itu dulu. Terminologi dari mycorrhiza adalah jamur di akar. Nah, ini ada ini satu peneliti tahun 1889 itu ada Albert Bernard Frank. Itu peneliti dari Amerika itu yang memberikan nama. Gitu loh. Jadi ini bukan cerita baru, ini tahun 1889 ini 1889 itu masih penjajahan era VOC kalau nggak salah. Udah selesai VOC dari zaman Belanda, udah masuk ini ya. Jadi makanya disebut mycorrhiza atau fungal roots. 1819 ini udah 2021. 1889. Iya, 1889. Ini udah 2021. Saya belum pernah pakai tuh Pak bakteri cendawan mycorrhiza. Saya baru sampai ilmu pertanian, saya baru sampai ke trichoderma gitu kan. Ya, ini tergantung ininya, sebenarnya sudah banyak dipakai. Sebenarnya sudah banyak dipakai terutama di perkebunan. Di perkebunan itu sudah menjadi standar. Menjadi standar. Jadi beberapa perkebunan juga di forestry. Kenapa ini tanaman-tanaman yang ditanam begitu saja, tidak ada perlakuan penyiraman apa segala macam, itu banyak diinikan. Nah, jadi di industrial forestry ya banyak kan, dan di kelapa sawit kalau di Indonesia. Jadi itu sudah menjadi standar, terutama untuk apa? Pada saat penyemaian bibit kelapa sawit. Bibit kelapa sawit. Nah, jadi pada saat bibit kelapa sawit itu media tanamnya dicampur dengan
mikoriza. Kalau yang mikorizanya kan nanti ada beberapa bentuk mikoriza. Ada yang dicampur dengan media, ada juga nanti yang dilarutkan terus dibocorkan. Nah itu beda-beda. Nah tapi intinya adalah bahwa semakin awal mikoriza itu harus berasosiasi, karena tadi mikoriza cendawan akar. Nah, dia harus berasosiasi dengan akar tanaman untuk mendapatkan manfaat. Jadi ini bukan disemprotkan ke tanamannya, bukan, tapi harus berasosiasi dengan akar tanaman untuk dapat memberikan manfaat. Nah itu dulu. Nah, jadi di kelapa sawit itu sudah jadi standar. Nah Pak, sebelum jauh kemana-mana, tadi kan di kelapa sawit hanya diperlakukan rata-rata untuk pembibitan. Emang kalau tidak dilakukan dengan dilakukan perbedaannya biasanya seperti apa? Ekstrim. Yang pertama, saya nanti ada beberapa gambar karena saya ada beberapa percobaan. Nanti ditampilin ya di slide. Saya ada beberapa percobaan itu nanti dibedain. Nih yang pakai mikoriza, ini nggak pakai. Itu satu, tanamannya lebih performanya lebih bagus, bibitnya. Bibitnya daunnya lebih banyak, lebih tinggi, lebih hijau. Vigornya pokoknya sampai. Vigornya sangat itu ekstrim. Nah, jadi dan begitu cabut itu akarnya beda juga. Yang satunya panjang, yang satunya pendek normal. Gitu normal. Nah ini akarnya menjadi panjang dan juga ada tambahan hifa. Nanti ada hifa itu mikorizanya akan kelihatan tuh. Jadi perpanjangan ininya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kelapa sawit itu untuk dipindah tanamkan biasanya dari umur 14 bulan, ada yang sampai 18 bulan. Nah ini bisa mempercepat. Gitu. Jadi karena apa namanya tadi akarnya udah bagus, establis, jadi bibit yang umurnya lebih muda kalau pakai mikoriza itu lebih tahan. Karena akarnya sudah banyak gitu. Ya, karena kekuatan tanaman adalah dari akar, dari akar gitu. Jadi itu manfaat mikoriza yang dirasakan oleh para pekebun kelapa sawit. Berarti harusnya itu juga berlaku Pak untuk tanaman-tanaman lainnya. Ya, pada dasarnya kalau bisa dikatakan hampir semua tanaman itu membutuhkan mikoriza, kecuali hanya sedikit tanaman, salah satunya adalah kubis. Kubis tidak berasosiasi. Jadi salah satu akar tanaman yang tidak berasosiasi dengan mikoriza adalah kubis-kubisan. Berarti untuk tanaman kubis-kubisan itu tidak kelihatan ininya karena penelitiannya sudah banyak. Jadi kalau dari tahun 1900 awal kan gitu 89, jadi ini nggak perlu lagi kita ini semuanya sudah ada, risetnya sudah ada. Jadi hampir semua tanaman itu akan berasosiasi secara positif dengan kecuali keluarga kubis-kubisan. Ya, kecuali keluarga kubis-kubisan. Kalau kayak sekarang Pak di Indonesia ini kan lagi booming nih, lagi masyarakatnya lagi suka berkebun. Ada yang kebun anggur, durian, mangga. Terus kalau sayuran kan paling banyak kita nanam, ada yang suka meledak di berita kan cabai, bawang, itu bisa Pak? Oh iya, ya. Bawang termasuk karena saya juga sudah pernah melakukan di Indonesia sendiri, kita sendiri pernah melakukan percobaan di padi, di bawang merah, di cabai, kelapa sawit sudah pasti. Nah itu semuanya positif responnya. Jagung, jadi semua positif bukan COVID ya Pak ya? Iya bukan. Positifnya gimana tuh Pak? Hasilnya lebih banyak atau apa segala macam? Nah yang pertama adalah kalau kita mikoriza ini kan kita lihat dulu bahwa fungsi dari mikoriza itu kan berasosiasi. Yang pertama dia berasosiasi dengan akar sehingga dia membantu penyerapan pupuk terutama nitrogen dan fosfat. Jadi kalau umpamanya tadi mungkin fosfat terutama ya, keberadaannya ada di perakaran, udah ditambahkan lama. Nah tapi tidak semua akar kadang-kadang tidak bisa menjangkau. Nah dengan adanya mikoriza ini ada tambahan perpanjangan dari hifa atau dari si hifanya ujung akar ditambah lagi. Jadi mikoriza ini ukurannya lebih kecil dibandingkan akar. Jadi dia bisa menembus daerah yang lebih dalam dibandingkan akar normalnya. Akar hanya 20 cm atau 25 cm. Dengan adanya mikoriza dia bisa nambah lagi jadi 40 cm. Nah sehingga
nutrisi-nutrisi yang ada di luar jangkauan akar itu bisa diserap, itu yang pertama. Yang kedua itu air, sehingga penampakan tentunya kalau nutrisinya tadi terserap bagus, performa tanaman akan bagus. Oke. Yang kedua itu dari sisi air. Air dia, makanya beberapa percobaan menunjukkan ada beberapa percobaan yang menunjukkan bahwa dengan penambahan dan penggunaan mikoriza ini tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan. Oke, berarti sekarang nih Indonesia, ini kan kita lagi bikin video ini di bulan Agustus. Kemarin agak jarang hujan, bahkan teman-teman daerah yang dataran menengah tinggi tuh rata-rata kan kekeringan, Pak. Betul, nah, betul. Apakah ini jadi solusi, salah satu solusi untuk nunggu hujan gitu, Pak? Solusi ya, jadi salah satunya adalah untuk tanaman-tanaman yang kita tidak memungkinkan ya untuk untuk penyiraman. Untuk yang penyiraman saja seperti bawang merah itu terlihat manfaatnya, gitu. Umbinya lebih besar karena akarnya bagus, umbinya lebih besar. Apalagi untuk tanaman-tanaman tadi yang kita tomat, cabai, masih tadi yang tanaman pepohonan, ya buah-buahan yang tahunan, yang memang tidak semua pekebun atau petani memiliki kemampuan untuk membuat saluran irigasi. Nah, sehingga membuat dia akan lebih tahan kekeringan dibandingkan tanaman yang tidak menggunakan mikoriza. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang nanam durian. Sekali nanam terus ditinggal. Ya, itu salah satu nggak disiram, datang pengen tanamannya bagus. Betul. Ini ada pembantu nih buat teman-teman yang kebun kayak gitu, supaya akarnya dikasih pendamping. Kalau nggak bisa ngasih damping orang, kasihlah pendamping untuk akar. Salah satunya adalah mikoriza. Ya udah, gitu kita kenalan sama bakteri mikoriza yang nenek buyut kali Pak ya, 18 dari 1889. saya baru kenal tahun 2021.